Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap di rumah ya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Mungkin sebagian anak-anak ibu pernah mendengarnya, atau sebagian lagi mungkin belum pernah mendengarnya. Tapi ibu yakin kalian pasti pernah memakan es krim, atau pernah mendidihkan air, atau kalian pernah memasukkan garam ke dalam sayuran kalian. Nah, kalian pernah nggak melihat di negara barat di saat mereka musim salju di luar negeri ya, mereka itu menggunakan garam untuk mencairkan saljunya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, itu ada hubungannya dengan sifat koligatif larutan. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang sifat koligatif larutan, apa itu sifat koligatif larutan? Ibu ambil contoh. Misalnya ibu melarutkan gula ke dalam air. Nah, sehingga terbentuklah air gula. Kemudian air gula tersebut diaduk sehingga kita tidak dapat lagi membedakan mana gulanya, mana airnya, karena mereka sudah tercampur secara homogen. Ini dia contohnya. Nah, campuran homogen antara gula dan air itu yang disebut dengan larutan. Jadi apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarutnya, di mana dalam hal ini gula bersifat sebagai zat terlarut, sementara airnya bersifat sebagai pelarutnya. Nah, jadi setiap larutan itu memiliki sifat yang khas yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah kenaikan titik didih atau delta TB, diambil dari kata boil. Kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku atau delta TF, diambil dari kata freeze. Yang ketiga adalah penurunan tekanan uap jenuh atau delta TP. Nah, yang terakhir adalah tekanan osmotik atau P. Nah, ibu ambil contoh ya. Misalnya ibu punya 3 buah larutan. Nah, larutan yang pertama ini berisi 0,1 molar urea. Kita larutkan dalam 1 kg air, memiliki titik beku negatif 0,18 derajat Celcius. Larutan kedua masih sama, larutan urea juga, namun konsentrasinya 0,2 molar, memiliki titik beku negatif 0,36 derajat Celcius. Nah, larutan ketiga adalah larutan glukosa dengan konsentrasi 0,1 molar, memiliki titik beku negatif 0,18 derajat Celcius. Oke, jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari ketiga larutan tersebut? Nah, jadi dapat kita lihat ya, walaupun larutan pertama itu larutan urea, larutan ketiga itu larutan glukosa, dengan konsentrasi yang sama, sama-sama 0,1 molar, ternyata mereka memiliki titik beku yang sama, yaitu sama-sama negatif 0,18 derajat Celcius. Nah, untuk larutan pertama dan larutan kedua, walaupun mereka sama-sama larutan urea, dengan konsentrasi yang berbeda, ternyata titik beku mereka juga berbeda. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zatnya, jenis zat terlarutnya, dia urea atau glukosa, tetapi bergantung pada konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Paham kan apa itu sifat koligatif larutan? Nah, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, jadi banyaknya partikel di dalam larutan itu tergantung dari konsentrasi larutan itu sendiri. Nah, jadi hal yang harus kalian pahami, sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, kenapa bisa begitu? Ibu ambil contoh seperti ini. Misalnya ibu punya 2 buah larutan. Nah, larutan pertama adalah larutan urea 0,01 molar. Ya, dia memiliki penurunan titik beku 0,018 derajat Celcius. Nah, larutan kedua itu adalah larutan NaCl dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,01 molar, namun dia memiliki penurunan titik beku 0,0369 derajat Celcius. Nah,
Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa penurunan titik beku larutan NaCl lebih besar dibandingkan penurunan titik beku larutan urea? Oke, di sini jelas ya. Walaupun sama-sama konsentrasinya sama-sama 0,01 molar, untuk larutan elektrolit dia akan memiliki delta TF yang lebih besar. Kenapa? Karena untuk larutan elektrolit dia akan terionisasi secara sempurna, sehingga jumlah partikelnya akan lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Oke, jadi nanti untuk sifat koligatif larutan, nanti kita akan membagi duanya, yaitu yang pertama sifat koligatif larutan elektrolit, yang kedua adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, kita harus memahami dulu tentang konsentrasi. Oke, untuk konsentrasi larutan, kita akan nextkan ke slide berikut ini. Oke, sebelum kita memasuki mengenai materi sifat koligatif larutan, yang harus kita pahami dulu adalah tentang konsentrasi larutan. Nah, ada 3 konsentrasi larutan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah konsentrasi molar, dan fraksi mol. Nah, yang pertama adalah konsentrasi molar. Nah, kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, di mana satuannya adalah mol per liter. Nah, untuk rumusnya kita gunakan adalah molaritas atau M besar lambangnya ya, sampai salah, sama dengan mol per volume dalam liter. Nah, jika dalam soal kalian jumpakan volume dalam mili, kita bisa gunakan rumus ini. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mili. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, di mana mr-nya 60, maka molaritas larutan adalah, berarti molaritas adalah M-nya besar ya. Nah, kita gunakan rumus ini. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mili, karena diminta adalah volume dalam mili. Kita di soal. Nah, langsung kita masuki angkanya. Jadi, molaritas sama dengan gram, 6 gram, MR-nya 60 dikali 1000 dari rumus per 500 karena volumenya 500. Sehingga didapatlah molaritasnya 0,2 mol per liter. Oke, kita lanjutkan ke konsentrasi molal. Nah, kemolalan atau molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Nah, sehingga satuannya mol per kilogram. Nah, untuk rumusnya, molalitas ini M-nya kecil, jadi jangan sampai salah antara molalitas dan molaritas. Nah, rumusnya mol per massa pelarut dalam kilogram. Nah, jika diketahui di soal massa pelarutnya dalam gram, kita gunakan rumus molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per massa pelarut dalam gram. Oke, kita lihat contoh soalnya. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa jika diketahui mr-nya 180? Nah, karena glukosanya 12%, nah kita anggap massa total seluruhnya adalah 100 gram. Jadi kita langsung cari. Jadi massa glukosanya adalah 12 per 100 dikali 1000 gram. Sehingga didapatkanlah 12 gram. Nah, bagaimana mencari massa airnya? Oke, tinggal kita kurangkan 100 yang total tadi per 12. Sehingga didapatlah 88 gram massa airnya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus molalitas. Ini tadi rumusnya ya. Jadi gramnya 12, mr-nya 180 dikali 1000 dari rumus per 88 karena massa pelarutnya 88 gram. Sehingga diperolehlah molalitas larutan 0,79 mol per kilogram. Oke, lanjut ke fraksi mol. Fraksi mol ini dilambangkan dengan X, di mana fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan. Nah, untuk fraksi mol terlarut atau XT sama dengan N terlarut per N terlarut
tambah N pelarut. Bisa kita lambangkan dengan NT tambah NP gitu. Kita bisa juga kita jabarkan seperti ini. Nah, untuk XP atau fraksi mol pelarut sama dengan N pelarut per N terlarut tambah N pelarut. Atau bisa kita lambangkan dengan XP sama dengan NP per NT tambah NP. Oke, di mana fraksi mol terlarut tambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Nah, hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Sama seperti tadi ya, kita anggap massa totalnya adalah 100 gram. Jadi kita dapatkan adalah massa ureanya adalah 20% dikali 100 gram, sehingga dapatlah 20 gram. Nah, untuk massa pelarutnya atau massa airnya berarti 100 kurang 20 gram tadi, dapatlah 80 gram. Nah, kita cari dulu mol ureanya. Di mana mol ureanya adalah gram per mr. Nah, massa dari urea tadi adalah 20 gram, tinggal kita masukkan. Per mr-nya adalah 60, sudah diketahui di soal, dapatlah 0,33 mol. Nah, untuk mencari mol air, nah, massanya 80 gram tadi kita dapatkan per mr air 18 ya. Mr air 18, tepat akan hitung sehingga dapatlah molnya 4,44 mol. Ingat ya, mr air ya. Mr dari H2O itu sama dengan 18. 18 ya. Karena ada 2 atom H dan 1 atom O. Untuk AR atom H itu 1, sementara AR atom O itu 16. Jadi 2 dikali AR H tambah ARO, sehingga dapatlah 18. Oke. Kemudian ditanya adalah fraksi mol urea atau XT-nya. Sehingga kita gunakan rumus adalah XT sama dengan NT, NT-nya tadi 0,33 mol per NP 4,44 ditambah NT 0,33 mol, sehingga didapatlah fraksi molnya adalah 0,069. Oke anak-anak ibu, jadi ibu harap kalian sudah mulai mengerti dan mulai memahami tentang sifat koligatif larutan dan mencari konsentrasi larutan. Nah, jadi kita ambil kesimpulan dulu ya untuk pelajaran kita hari ini. Jadi apa itu sifat koligatif? Oke, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang ditentukan oleh konsentrasi zat terlarut, bukan dari jenis zat terlarutnya. Nah, ada 3 cara kita untuk menentukan konsentrasi. Cara pertama adalah menentukan molaritas atau M besar. Rumusnya mol per volume dalam mili. Nah, cara kedua adalah molaritas. Kita dilambangkan dengan M kecil. Rumusnya mol per jumlah pelarut dalam kilogram. Nah, yang ketiga adalah fraksi mol. Nah, untuk fraksi mol kita bisa gunakan rumus XP untuk fraksi mol pelarut dan XT untuk fraksi mol terlarut. Untuk fraksi mol pelarut rumusnya adalah NT per NT tambah NP. Nah, untuk fraksi mol pelarut rumusnya adalah NP per NT tambah NP. Nah, jadi sudah mulai memahami kan tentang konsentrasi larutan dan sifat koligatif larutan. Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan lanjut ke video berikutnya. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.